Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 11. Kemunculan Stupa Mustika. Sun Fasyang Sutra Teratai episode 1257. Suara menakjubkan dari lonceng mustika dan keharuman yang meliputi seluruh dunia. Disebabkan setelah mendengarkan Dharma pada persamuhan puncak burung nasar, para penerima ajaran dengan kapasitas yang sesuai belum juga tercerahkan. Manjusri dan Maitreya lalu bercerita tentang 20.000 sosok Buddha Chandra Surya Pradipa yang dimuliakan Sakyamuni keluar dari samadhi, berceramah seraya memuji kemaha-tahuan, akan tetapi pandangan keliru yang disebabkan oleh perasaan dari kemunculan dan kelenyapan, kemurnian dan kekotoran masih belum mampu dilepaskan. Mari kita bersama mengingat bab pendahuluan. Sang Buddha membabarkan Dharma pada persamuan puncak burung nasar, dimulai dari sutra makna tanpa batas. Setelah menyelesaikan pembabaran sutra makna tanpa batas, Sang Buddha diam dan tidak bergerak. Semua peserta juga sama. Sang Buddha tidak bergerak. Para peserta juga tidak ada yang meninggalkan persamuhan. Namun, melihat Sang Buddha telah memasuki samadhi, di antara kedua alis Sang Buddha mengeluarkan cahaya, menerangi 80.000 tanah Buddha di penjuru timur. Setiap orang seharusnya masih mengingatnya. Di antara mereka, apakah telah mendengarkan sutra makna tanpa batas? Atau melihat cahaya Sang Buddha menerangi penjuru timur? Pada saat itu, meskipun semua orang telah mendengarkan Dharma, tetapi masih belum dapat memahami kondisi menakjubkan tersebut. Di antara mereka, Manjusri dan Maitreya melihat semua orang masih memiliki keraguan di dalam batin. Akar kemampuan masih belum matang. Manjusri dan Maitreya mengerti isi hati Sang Buddha. Tapi makhluk hidup, akar kemampuan mendengarkan Dharma masih belum matang. Belum dapat memahami sepenuhnya bagian depan sutra makna tanpa batas yang sangat mendalam. Sangat mendalam, benar-benar mendalam. Prinsip kebenaran yang benar-benar sangat mendalam masih belum dapat memahaminya. Oleh itu, melihat semua orang memiliki pertanyaan, tetapi Sang Buddha duduk dalam samadhi dan memancarkan cahaya. Bodhisattva Manjusri dan Bodhisattva Maitreya mulai berdialog. Maitreya mengajukan pertanyaan, Manjusri menjawab. Kondisi ini, kita semua seharusnya masih bisa mengingat kembali. Ketika kita membaca sutra, mulai dari bab pendahuluan, dalam ingatan kita, di tempat pencapaian pencerahan ini, seharusnya kita sangat familiar. Ibarat kita pernah menjalaninya. Ibarat kita pernah ikut berpartisipasi. Ibarat kita di persamuhan Dharma ini juga turut menerima ajaran dari Buddha. Di tempat pencapaian pencerahan ini, jika saat kita melantunkan sutra, seharusnya memiliki gambaran ini. Manjusri dan Maitreya lalu bercerita tentang periode dari 20.000 Buddha Chandra Surya Pradipa. 20.000 Buddha Chandra Surya Pradipa
yaitu 20.000 Buddha lahir di dunia secara berterusan, semua dengan nama yang sama, yaitu Buddha Chandra Surya Pradipa. Cahayanya bagaikan cahaya matahari dan bulan di langit, bagaikan cahaya lampu yang menyinari dunia di malam hari. Ini adalah sebuah perumpamaan, seperti Dharma yang meliputi seluruh alam semesta, menyinari bagaikan cahaya matahari dan bulan. Ini adalah abadi. Di alam manusia, bumi berputar, maka ada siang dan malam hari. Siang hari ada sinar matahari. Malam hari ada cahaya bulan. Tetapi di dalam ruangan terdapat cahaya lampu. Agar senantiasa terdapat cahaya di dalam batin kita, tidak peduli apakah itu cahaya matahari atau bulan yang menyinari di dalam batin kita. Di dunia ini, kita juga seharusnya memiliki cahaya di lahan batin kita. Ini adalah sebuah perumpamaan. Makhluk awam para makhluk awam selalu memerlukan pinjaman cahaya dari luar untuk menerangi kegelapan di dalam batin kita. Batin yang gelap seberkas cahaya sudah dapat membuat batin kita jernih dan bercahaya. Prinsip kebenaran yang sama seperti kita manusia di dunia ini. Pada siang hari terdapat matahari. Pada malam hari terdapat bulan. Prinsip kebenaran yang sama. Sehingga kita setiap orang memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Bercahaya, cahaya bagaikan matahari dan bulan. Memahami kebenaran, memahami prinsip kebenaran. Hal ini seharusnya terdapat di dalam diri kita semua. Hanya saja kita yang demikian. Ada cahaya menggunakan kain hitam untuk menutupinya. Terdapat matahari dan bulan juga menggunakan kegelapan batin untuk menutupinya. Matahari dan bulan tetap ada. Hanya saja kegelapan batin menutupi cahaya matahari dan bulan. Sama halnya, sebenarnya cahaya di luar sangat terang. Akan tetapi saat rumah dibangun, menutupinya dengan rapat-rapat. Sama halnya jika kita berada di sekeliling, kemudian semuanya ditutupi. Cahaya tidak dapat menembus ke dalam. Demikian juga gelap. Dengan sifat hakiki kita yang demikian adanya, kita sendiri yang menciptakan. Sifat hakiki kita tertutup dengan sendirinya. Manjusri Maitreya memberitahu 20.000 Buddha Chandra Surya Pradipa yang lalu telah ada sejak masa tanpa awal. Dari kehidupan ke kehidupan. Dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebelum dan sesudah berada di dunia. Tetap menunjukkan cahaya. Prinsip kebenaran adalah abadi. Buddha Sakyamuni sedang menunggu
Bodhisattva Manjusri dan Maitreya untuk berinteraksi satu sama lain. Setelah itu, Buddha Sakyamuni keluar dari samadhi, mulai membuka dan menunjukkan. Begitu mulai membuka dan menunjukkan, terus memuji kemahatauan atau pengetahuan sempurna atau sarwajnata, kebijaksanaan Buddha, pengetahuan akan jalan pencerahan atau margacnata, kebijaksanaan menyeluruh atau sarwata jnana. Awal mula terus memuji kondisi Sang Buddha. Namun, para makhluk masih sama. Pandangan keliru yang disebabkan oleh perasaan dari kemunculan dan kelenyapan, kemurnian dan kekotoran. Kegelapan batin ini timbul dan tenggelam. Aspek pikiran kita muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Orang awam telah mendengar begitu banyak sutra dan dharma. Namun, dalam masa 40 tahun lebih tidak meninggalkan. Kondisi batin muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Ini hal yang sama, mendengarkan dharma telah memahami, telah murni, tapi tetap saja tertutupi lagi oleh ketidaktahuan dan kerisauan. Kemunculan dan kelenyapan ini, pikiran murni tentang dharma muncul, tapi dengan sangat cepat dilupakan. Terlupakan, demikian terjadi kebocoran dharma. Batin masih juga kotor. Maka, pandangan keliru yang disebabkan oleh perasaan dari kemunculan dan kelenyapan, kemurnian dan kekotoran masih belum mampu dilepaskan. Manusia awam adalah demikian. Muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Kondisi batin kita tidak dapat teguh, tidak dapat fokus. Jadi, kebijaksanaan tidak bisa terbangkitkan. Untuk membangkitkan kebijaksanaan seperti Buddha, kemahatauan atau pengetahuan sempurna, kebijaksanaan menyeluruh atau sarwata jnana, agar dapat muncul ke hadapan, kita harus menenangkan aspek pikiran yang senantiasa muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Baru bisa memunculkan kebijaksanaan dan sifat hakiki kita yang demikian adanya. Jika tidak, kita akan mengikuti pandangan delusi ini. Delusi akan kekeruhan di dunia ini. Demikian mempengaruhi kita menjadi gelisah dengan adanya konflik antar sesama. Seperti demikianlah batin manusia awam. Apabila kita dapat mengikis pandangan dengan murni dan keruh, mengikisnya sampai habis. Apabila kita dapat mengikis pandangan delusi yang seperti ini, pandangan yang muncul dan lenyap, murni dan keruh. Apabila kita dapat mengikis pandangan yang seperti ini, delusi dari dunia ini, maka pandangan kita akan murni dan bersih, tak tercemar. Dengan demikian, kebijaksanaan kita akan muncul. Oleh karena itu, sekarang kita dimulai dari bab kemunculan stupa mustika. Dengan munculnya stupa mustika, sebelum bab kemunculan stupa mustika adalah bab Guru Dharma. Kita telah mengetahui bahwa sutra teratai adalah dharma yang menakjubkan dan pengajaran sempurna. Kita harus menerima,
dan menegakkan dharma dengan sepenuh hati, maka keseluruhan tubuh Buddha akan muncul. Tidak hanya keseluruhan tubuh Buddha, saat Buddha Sakyamuni ada di dunia, membabarkan sutra teratai, jalinan jodoh sudah sempurna. Maka banyak stupa mustika bermunculan. Dengan munculnya stupa mustika, Buddha menggunakan berbagai macam prinsip untuk mengungkapkan kebenaran. Beliau menggunakan wujud untuk menjelaskan dharma. Stupa mustika adalah wujud. Kita harus memahami prinsip kebenaran stupa mustika secara menyeluruh. Oleh karena itu, dimulai dari tinggi stupa mustika, luas dan lebar stupa mustika, kita akan menelusuri prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya. Lonceng mustika adalah perumpamaan untuk suara menakjubkan dari 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Dari 4 sisi mengeluarkan keharuman adalah perumpamaan untuk angin kebenaran dari 4 kebenaran mulia yang menghembuskan keharuman dari 4 kebajikan. Melambangkan kalau segala kebajikan yang mulia dan unggul. Bentuk stupa mustika adalah lonceng mustika. Lonceng mustika ini digantung di 4 sudut stupa. Lonceng tersebut seperti lonceng wihara, digantung di stupa itu. Demikian dari setiap sudut. Seuntai demi seuntai lonceng tersebut digantung. Maka ketika angin menghembus lonceng ini, lonceng kecil ini sangat ringan akan bergoyang ketika ditiup angin. Terdapat genta di dalamnya, maka akan mengeluarkan suara ting-tong. Ini adalah suara lonceng. Lonceng mustika adalah mengumpamakan suara menakjubkan. Suara menakjubkan adalah sebagai perumpamaan. Membabarkan dharma harus memiliki 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Kemudian dari 4 sisi mengeluarkan keharuman. Di stupa mustika ini bukan hanya di sekitarnya ada suara lonceng yang berbunyi ketika ditiup angin. Akan mengeluarkan suara yang sangat merdu. Tidak perlu melihat, juga akan tahu bahwa stupa tinggi ada di tempat ini. Suara lonceng dari stupa tinggi. Suara lonceng ini menunjukkan kebijaksanaan dan kebajikan Buddha. Sehingga 4 sisi mengeluarkan keharuman. Aroma yang harum itu juga menunjukkan 4 kebenaran mulia. Di 4 sudut stupa mustika, ini adalah mengumpamakan 4 kebenaran mulia. Ketika angin menghembus, suara lonceng keluar. Suara ini dapat membabarkan dharma. Di tengah dharma terdapat aroma wewangian, sehingga semua orang berkata, menghirup keharuman dharma, aroma wewangian dharma sama seperti angin kebenaran dari 4 kebenaran mulia. Ketika angin kebenaran dari 4 kebenaran mulia menghembus, prinsip kebenaran yang sama akan menghembuskan keharuman dari 4 kebajikan. Ini menunjukkan segala kebajikan yang mulia dan unggul. Banyak orang mendengar dharma ini. Dalam batinnya
timbul rasa hormat. Dan dengan hati yang hormat, ketika setiap orang mendengarkan Dharma, akan menunjukkan rasa hormat. Ini adalah jalinan jodoh yang istimewa. Apa yang disebut 4 kebajikan? 4 kebajikan atau Catwara Guna adalah kekekalan, kebahagiaan, diri sejati, dan kemurnian. Kekekalan adalah esensi dari nirwana. Bertahan selamanya tanpa pernah berubah, tiada muncul atau lenyap. Kita sering berbicara tentang kekekalan, kebahagiaan, diri sejati, dan kemurnian. Kekekalan adalah esensi dari nirwana, bertahan selamanya tanpa pernah berubah. Nirwana ini sudah sering saya sampaikan. Ini adalah keheningan. Sifat hakiki tata hata kita adalah hening dan murni, abadi dan tidak berubah. Hening dan murni seperti ini. Dunia Dharma pada dasarnya adalah tiada muncul atau lenyap. Semesta alam selamanya adalah suatu ruang yang tak terbatas dan tak terhingga. Selamanya tidak muncul atau lenyap. Ini tak pernah berubah. Ini adalah kekekalan. Kebahagiaan adalah esensi dari nirwana, hening dan padam selamanya, tenang dan tanpa beban, bermanfaat tanpa kerisauan sedikit pun. Ini adalah esensi dari nirwana dan keheningan. Kalau kita mengatakan bahwa prinsip kebenaran berwujud, sebenarnya seluruhnya adalah kosong. Kekosongan ini senantiasa hening dan padam, tiada muncul atau lenyap. Di semesta alam ini adalah esensi. Selamanya demikian. Tenang dan tanpa beban, bermanfaat. Ini dapat dipraktikkan di seluruh alam semesta. Jika tidak terdapat ruang dalam batin, kita tidak akan bisa memunculkan Dharma. Tanpa ruang di bumi, tidak akan ada tempat untuk membangun. Jika tidak ada ruang, kita tidak bisa memanen biji-bijian. Prinsip kebenaran yang sama. Jadi, ruang besar ini, bentuk dan esensinya adalah kedamaian dan dapat digunakan orang-orang. Inilah ruang kosong, kondisi batin tenang dan hening selama-lamanya. Ruang besar yang kondisi batinnya tenang dan hening ini, seandainya kita dapat memahaminya tanpa adanya sedikit kerisauan, maka tidak akan ada hambatan di dalam ruangan. Seperti kehampaan alam semesta yang tiada berkesudahan, apa yang dapat menghambatnya? Tidak ada benda yang dapat menghambatnya. Di alam semesta yang agung, ada berapa banyak planet di alam semesta ini, tapi tidak ada yang saling menghalangi satu sama lain. Prinsip kebenaran yang sama. Ini adalah sukacita. Batin kita tidak ada hambatan, dan orang lain juga tidak menghalangi kita. Maka batin kita murni. Diri sejati adalah esensi dari nirwana, memperoleh kemahaleluasaan tanpa ikatan sedikit pun. Nirwana ini
Jika sudah memperoleh nirwana, berarti kondisi batin tenang dan jernih. Dengan sendirinya telah memperoleh kemahaluasaan. Kebijaksanaan harus sangat leluasa. Ini adalah berkah adalah perasaan sukacita yang diperoleh dari bersumbangsi. Kebijaksanaan dari apa? Berpengertian memperoleh keleluasaan. Sehingga memperoleh keleluasaan. Ini artinya kita harus memiliki kebijaksanaan. Kita harus berada dalam keadaan tanpa halangan ini. Untuk mencapai keleluasaan kita, maka kita akan terbebas dari kendala sekecil apapun. Tidak ada yang bisa membatasi kita. Dalam batin ada dharma. Sesuai kapasitas bagaikan air. Alat perkakas seperti apa? Maka kita mengikuti alat perkakas ini untuk menyesuaikan diri dengan bejana penampungnya. Air mengalir mengikuti lingkungan sekitarnya. Ruang besar juga demikian. Ini adalah prinsip kebenaran yang sama. Dengan demikian, kita tidak akan terhalang oleh apapun. Sehingga kemurnian adalah esensi dari nirwana. Terbebas dari segala noda, sangat murni. Setelah mencapai pembebasan dari segala kekotoran batin, batin kita akan sangat bersih. Ini ketika kita memiliki dharma di batin. Kekekalan, kebahagiaan, diri sejati, dan kemurnian adalah keempat kebajikan. Kita selamanya akan berada dalam kondisi batin yang hening dan jernih. Segala kerisauan di dunia tidak dapat menghalangi kita. Kita harus memiliki sebersih niat seperti ini. Kemahawelas asihan sebagai kediaman. Para makhluk yang menderita, kita mengamalkan 6 paramita dan segala praktiknya di dunia ini. Dan juga tidak ternodai saat kita berada di tengah masyarakat. Ini dikarenakan batin kita dalam kondisi hening dan jernih. Dengan kekekalan, kebahagiaan, diri sejati, dan kemurnian, segala kerisauan tidak akan mempengaruhi pikiran kita. Jikalau kita memahami dharma, kita akan membebaskan diri kita dari semua belenggu dan meninggalkan kekotoran batin yang menempel pada diri kita. Kemudian, dengan sendirinya, kita akan mencapai kemurnian. Berharap semua orang dapat memahami ini dalam mempelajari ajaran Buddha. Pada dasarnya, kita harus menegakkan sutra. Untuk menegakkan sutra, kita harus jelas akan makna di dalam sutra Dharma. Kita semua sangat jelas. Menggunakan wujud untuk menunjukkan prinsip kebenaran. Melalui Dharma yang berwujud untuk menghayati cakupan Dharma yang tidak berwujud. Cakupan Dharma. Inilah orang yang benar-benar menegakkan sutra. Hanya dengan memahami sutra, barulah dapat menjadi orang yang membabarkan Dharma. Orang yang mempraktikkan Dharma secara nyata. Kita harus bersungguh hati dalam hal ini. Di awal bab kemunculan stupa mustika, kita sudah dapat melihat kemunculan wujud. Dan wujud yang muncul mengandung begitu banyak dharma.
Mengenai stupa ini saja sudah ada banyak ajarannya. Hal ini menunjukkan begitu banyak dharma. Wujudnya, baik itu lonceng mustika yang memunculkan bunyi, di dalamnya mengandung ajaran yang berlimpah. Kita harus bersungguh hati. Mari lihat naskah sutra berikutnya. Dihiasi dengan berbagai benda berharga, memiliki 5.000 pagar dan puluhan juta ceruk, diperagung spanduk dan panji yang tak terhingga banyaknya, serta untayan kalung dengan mustika menggantung ke bawah. Seharusnya masih ingat, di dalam stupa terdapat berbagai jenis barang berharga, memiliki 5.000 pagar. Ini seharusnya kita memahami. Di sana tempat berdiam bagi para makhluk dari 5 alam kelahiran. Kerisauan dan ketidaktahuan para makhluk. Pagar adalah sila yang dapat melindungi batin kita. Dalam proses belajar ajaran Buddha, harus berdasarkan pada sila untuk mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Di dalam ceruk masih terdapat lubang ceruk dan ruang mustika. Terdapat tak terhingga manusia yang berbuat kebajikan. Terdapat tak terhingga manusia yang membangkitkan tekad untuk mempraktikkan jalan kebudahan. Banyak kebajikan, puluhan juta kebajikan terdapat di dalamnya. Spanduk dan panji kemarin juga telah dijelaskan, memperlihatkan kebajikan ini. Bahkan untayan kalung mutiara menggantung, yaitu dharma yang sungguh dalam yang mendekati dunia. Kemarin telah dijelaskan. Berikutnya naskah sutra selanjutnya. Triliunan lonceng mustika bergantung dari atas. 4 sisi mengeluarkan keharuman dari Tamala Patra Candana yang meliputi seluruh dunia. Begitu stupa ini muncul, terdapat banyak lonceng mustika. Sangat banyak. Triliunan bergantungan dari atas. Lonceng mustika ini baru saja dijelaskan, yaitu lonceng-lonceng yang terbuat dari mustika. Triliunan lonceng mustika bergantungan dari atas. Lonceng-lonceng yang terbuat dari mustika digantungkan di atas stupa. Ketika angin sepoi berhembus, akan mengeluarkan suara menakjubkan. Lonceng kita seperti petani di masa lalu, yang digantungkan di leher sapi atau kuda, untuk mengingatkan semua orang bahwa sapi atau kuda akan lewat. Ini adalah perumpamaan. Namun di stupa ini, lonceng itu adalah triliunan lonceng mustika. Adalah lonceng yang terbuat dari mustika. Menggunakan mustika, apakah segala jenis mustika, emas, perak, dan yang lainnya dibuat menjadi lonceng dan digantungkan di atas stupa. Ketika angin bertiup dan menggerakkannya, dengan sendirinya lonceng mulai berbunyi. Karena suara lonceng ini berbeda dengan suara lonceng yang dibuat di dunia kita. Suara ini naik turun seperti alunan musik. Suara yang sangat menakjubkan. Dengan suara mustika menakjubkan yang dikeluarkan dari tubuh balasan, membabarkan dharma sesuai kapasitas,
membimbing, dan memberi manfaat pada para makhluk. Lonceng mustika, perumpamaan untuk 4 kefasihan. 4 kefasihan adalah 4 kefasihan tanpa rintangan, dharma tanpa rintangan atau dharma pratisamwit, makna tanpa rintangan atau artha pratisamwit, bahasa tanpa rintangan atau nirukti pratisamwit, dan senang berbicara tanpa rintangan atau pratibana pratisamwit. Tubuh balasan. Buddha memiliki tubuh dharma, tubuh perubahan, dan tubuh. Umur sang Buddha dalam kehidupan ini sesuai umur manusia di dunia ini, sehingga ini disebut tubuh balasan. Datang ke dunia untuk memanifestasikan tubuh ini. Dia lahir di istana, kemudian meninggalkan kehidupan berkeluarga, melakukan pelatihan diri, lalu mencapai kebudahan. Setelah mencapai kebudahan, beliau membabarkan dharma sesuai kapasitas dari para makhluk, menyesuaikan akar kapasitas para makhluk membabarkan dharma. Dengan demikian, untuk membimbing dan memberi manfaat pada para makhluk, mengajar sesuai akar kapasitas para makhluk, membabarkan dharma untuk memberi manfaat bagi para makhluk, menerima dan memimpin para makhluk untuk memasuki pintu Buddha. Jadi, lonceng mustika adalah perumpamaan. 4 kefasihan. 4 kefasihan adalah tanpa rintangan. Tanpa rintangan juga bisa disebut 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Juga dinamakan 4 kefasihan. Ini juga adalah dharma tanpa rintangan. Terhadap dharma haruslah dipahami dengan sangat jelas, baik terhadap orang, masalah, dan benda. Kita berkesempatan untuk menyesuaikan dengan orang dan masalah, menggunakan dharma untuk membimbing mereka. Ini adalah dharma tanpa rintangan. Membabarkan dharma tanpa wujud dan jejak. Bukan sengaja untuk membabarkan dharma, namun terhadap orang yang demikian harus dibimbing sesuai dengan akar kapasitasnya. Harus menggunakan bahasa yang sering digunakan ketika bersama dengan mereka. Dengan bahasa yang biasa bagi mereka namun mengandung dharma, sehingga dharma menjadi tiada rintangan. Makna tanpa rintangan, dharma yang ada di dalamnya, prinsip kebenaran dibabarkan, menyesuaikan dengan orang dan permasalahannya, untuk menganalisa prinsip kebenaran yang ada di dalamnya. Bahasa tanpa rintangan, itu adalah berbicara tanpa rintangan. Ada para makhluk yang salah memahami ataupun tidak jelas. Bisa juga dengan sengaja memelintir maknanya. Jika kita dipenuhi akan dharma dan juga jelas akan maknanya, maka kita bisa dengan fasih berdebat dengannya dan akan bisa untuk membujuknya, baik dia berniat buruk atau memang tidak paham. Kita juga bisa menjelaskan kepadanya. Selanjutnya adalah senang berbicara tanpa rintangan. Tidak takut susah, sekali demi sekali, tanpa hentinya mencari kesempatan untuk menjelaskan dharma kepadanya. Berbagi kesan batin kita dengan apa yang kita pahami. 4 sisi mengeluarkan. Dari 4 sisi stupa, angin kebenaran dari 4 kebenaran mulia, menghembuskan keharuman dari 4 kebajikan,
4 kebenaran mulia. 1. Kebenaran tentang penderitaan. 2. Kebenaran tentang sebab penderitaan. 3. Kebenaran tentang lenyapnya penderitaan. 4. Kebenaran tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. 4 kebajikan merujuk pada 4 jenis kebajikan yang dimiliki oleh Pak Mahaparinirwana dari kendaraan besar, yakni kekekalan, kebahagiaan, diri sejati, dan kemurnian. Suara lonceng harta karun bergantungan di atas stupa, keluar dari 4 sisi. Dari 4 sisi stupa menandakan bahwa angin kebenaran dari 4 kebenaran mulia menghembuskan keharuman dari 4 kebajikan. Kita semua seharusnya sudah mengerti 4 kebenaran mulia. Prinsip kebenaran akan muncul dan lenyapnya penderitaan. Ketika kita melihat stupa ini, kita mengetahui bahwa dunia penuh dengan banyak penderitaan. Mewujudkan 6 paramita di semua tindakan untuk merespon berbagai bentuk penderitaan. Agar kita semua mengerti harus bagaimana menghapuskan penderitaan di dunia. Ini semua adalah bagian dari 4 kebenaran mulia. Bagaimana kita melatih diri, bagaimana menghapus penderitaan, bagaimana melatih diri. Ibarat mendengar suara lonceng, angin bertiup di sekitarnya, mengeluarkan suara. Ini berarti setelah kita memahami Dharma, kita harus menyampaikan ajaran yang telah kita pahami. Ibarat menghembuskan keharuman dari 4 kebajikan, yakni kekekalan, kebahagiaan, diri sejati, dan kemurnian. Mendengarkan Dharma, kita harus melakukannya dengan pikiran yang gigih. Saat kita mempelajari Dharma, kita harus tanpa pamrih. Kita harus tenang dan jernih. Kita harus memiliki pikiran yang sangat murni, tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar kita, dan selalu bersuka cita, seperti bebas di alam hampa. Batin tiada rintangan karena tiada rintangan. Demikian setiap saat merasa bebas. Ini adalah 4 kebajikan. Wewangian dari 4 kebajikan. Ini adalah keharuman dari pahala kebajikan. Keharuman dari kebenaran. Jadi, kita semua mengetahui 4 kebenaran mulia. Kebenaran tentang penderitaan, kebenaran tentang sebab penderitaan, kebenaran tentang lenyapnya penderitaan, kebenaran tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. Kita semua mengetahuinya. 4 kebajikan. Kita baru saja membahas 4 jenis kebajikan yang dimiliki oleh Mahaparinirwana dari kendaraan besar, yang benar-benar tenang dan hening. Ini disebut parinirwana agung. Seperti alam semesta, itu disebut sebagai Mahaparinirwana. Inilah nirwana agung. 4 kebajikan yang dimilikinya adalah kekekalan, kegembiraan, diri sendiri, dan kemurnian, seperti yang telah kita bahas. Kemudian dikatakan, keharuman dari Tamalapatra Candana yang meliputi seluruh dunia. Tamalapatra adalah daun dari pohon tamala, sebagai nama sejenis kayu dupa. Di sini, keharuman sebagai perumpamaan kalau sifat adalah tanpa noda. Ini adalah semacam wewangian.
Wangi kayu semacam wangi di India dinamai Tamalapatra. Aslinya bernama lavender. Kayu dan pohon ini sangat wangi. Tidak hanya batangnya yang harum, daunnya juga harum. Bahkan dahannya pun harum. Saat angin bertiup, wangi-wanginya itu tersebar keluar. Ada tanaman yang jika tertiup angin sangat harum. Seperti pohon kayu manis di atas pohon terdapat bunga. Jika tertiup angin sangat harum. Jika pohon melati sedang berbunga, lewat di sana saja bisa tercium wanginya. Pohon jeruk saat berbunga, saat tertiup angin juga harum. Pohon palem saat sedang berbunga, jika tertiup angin juga sangat harum. Pengertian yang sama, terutama berbagi wangi Tamalapatra cendana. Wewangian semacam ini, jika tertiup angin, wangi ini menyebar lebih jauh dan luas. Ini perumpamaan untuk harumnya Dharma. Asalkan kita memiliki niat untuk membabarkan Dharma, dan Dharma disampaikan dengan tepat, membabarkan secara menyeluruh, agar semua orang bisa memahami dan menghayati. Dengan sendirinya, Dharma ini akan bisa terus diwariskan. Sangat banyak yang demikian. Lihatlah, sangat banyak bodhisatwa yang berada jauh di sana berdatangan. Di tahun 2016 bulan Juli, banjir besar melanda Provinsi Hubei di Cina. Insan Ceci menerima berita ini. Mereka segera melakukan survei bencana. Di saat yang sama, juga merencanakan waktu untuk menyerahkan bantuan. Setelah menyerahkan bantuan, mereka terus memberikan perhatian. Di titik kumpul tempat penampungan, terus-menerus memberikan perhatian, menasehati semua orang, karena mereka baru saja pulang dari Hualien, lalu mendengar bahwa sekarang iklim tidak selaras, yaitu disebabkan oleh gaya hidup kita di dunia, terlalu mewah dan boros. Selain itu, terus menginginkan, melihat barang, langsung ingin. Dia, relawan Ceci Van Lihua, berkata, datang ke Hualien untuk mencari akar. Sefu berkata, barang yang akan kita gunakan, apakah Anda melihatnya lalu membelinya? Ataupun saat Anda sangat membutuhkannya, baru Anda membelinya. Dia menggunakan penjelasan sederhana, demikian untuk berbagi dengan semua orang. Sampah yang begitu banyak. Setelah topan berlalu, sampah begitu banyak. Sampah ini dapat didaur ulang. Lalu mulai membuka semangat visi pelestarian lingkungan. Mulai setiap hari membicarakan Ceci dengan mereka. Berbicara mengenai Ceci, menjelaskan mengenai pelestarian lingkungan. Pada akhirnya, menganjurkan mereka untuk masa celengan bambu. Mulai dari ini, di saat yang sama di sana, juga mengajak semua orang ikut gotong royong. Karena setelah bencana berlalu, semuanya sangat kotor. Maka mengajak semua orang ikut gotong royong, membersihkan. Setelah semuanya mendengarkannya, merasa ada benarnya. Semua juga ikut bergerak. Menggerakkan kedua tangan setelah membersihkan, melihat ke belakang, murni dan bersih. Sangat nyaman. Lalu barang-barang ini memulai semangat daur ulang. Seperti barang ini kita pilah bersama, kita bantu mengerjakannya. Dengan bersih, menjelaskan kembali makna dari daur ulang.
Inilah dinamakan dharma. Memilah lagi antara barang daur ulang dan sampah. Ini semua adalah harta. Ini adalah dharma. Memberitahu mereka. Sumbernya adalah minyak bumi di dalam tanah. Bagaimana menghilangkan, bagaimana mencemari. Setelah mereka pulang dan mendengarkannya, begitu di saat setelah pulang dari sini, juga menjelaskan. Guru kita mengajarkan demikian. Ini adalah sebuah legenda. Ini juga dinamakan harumnya dharma. Diwariskan dengan demikian. Pada intinya, dharma adalah seperti ini. Dapat mewariskan keluar. Bisa merasakan harumnya dharma. Kita beberapa hari ini, kita baru membahas harumnya dharma. Keharuman dharma, kita harus menghayati dharma. Seperti kita mendapatkan keharuman dharma, wangi yang bersih dan tidak tercemar. Cendana tanpa noda adalah keharuman yang luar biasa. Praktik nyata membuat penuh di dalam diri. Murni tanpa cacat, seperti dupa dari gunung kepala kerbau yang melambangkan sifat tanpa noda. Dupa cendana yang memiliki sifat hakiki tanpa noda, ibarat bimbingan yang tak mampu dipikirkan dan dibayangkan dari 3 roda. Memungkinkan semua makhluk untuk mengubah kejahatan menjadi kebajikan dan mengubah kekotoran menjadi kemurnian, sehingga menghasilkan keharuman dari pahala kebajikan yang tiada noda. Sehingga cendana tanpa noda, cendana adalah murni juga wangi. Maka keharuman yang luar biasa. Dharma ini sangat wangi. Praktik nyata di dalam diri sangat mantap. Dalam diri sangat mantap. Dharma meresap dalam batin. Seperti keharuman cendana. Keharuman ini terhirup dalam batin kita. Sangat memadai, memenuhkan batin kita. Sehingga murni tanpa cacat. Sangat murni, tidak tercemar sedikit pun. Seperti dupa dari gunung kepala kerbau yang melambangkan sifat tanpa noda. Juga adalah sejenis keharuman kayu. Dulu pernah dijelaskan, sifatnya bukan hanya harum, tetapi juga keharuman tanpa noda. Tidak ada kotoran, sangat bersih. Ini menandakan sifat hakiki tanpa noda. Harumnya cendana, keharuman ini tiada ternoda. Keharuman yang jernih murni, mengumpamakan, tak mampu dipikirkan dan dibayangkan dari 3 roda. 3 roda adalah tubuh, ucapan, dan pikiran. 3 karma Buddha dapat menghancurkan seperti mesin giling padi. Padi datang, mesin penggiling padi ini menghancurkannya. Demikian menghancurkan untuk melepaskan kulitnya. Dalamnya adalah beras. Prinsip kebenaran yang sama. Delusi makhluk, delusi yang ditimbulkan oleh kegelapan batin atau ketidaktahuan. Seperti demikian melepaskan kulitnya. Yang dihasilkan adalah beras. Ini dinamakan 3 roda. 3 roda meliputi seluruh dunia. Ini adalah sifat 3 roda, 3 karma dari Buddha, berupa tubuh, ucapan, dan pikiran. Buddha menggunakan 3 karma ini untuk menghancurkan karma terdelusi dari para makhluk. Makanya dinamakan sebagai 3 roda, meliputi seluruh dunia. Keharuman dari orang-orang yang memiliki moral kebajikan dapat tercium pada 10 penjuru. Makanya disebut meliputi seluruh.
Beras yang di dalam padi, ini yang kita perlukan. Prinsip kebenaran yang sama, tubuh, ucapan, dan pikiran Sang Buddha. Semuanya adalah keteladanan di dunia untuk memberi pengajaran dan membimbing makhluk. Memungkinkan semua makhluk untuk mengubah kejahatan menjadi kebajikan dan mengubah kekotoran menjadi kemurnian, sehingga menghasilkan keharuman dari pahala kebajikan yang tiada noda. Inilah arti dari keharuman dari Tamalapatra Candana. Sang Buddha memiliki moralitas yang demikian, maka dikatakan dharma yang demikian. Kita harus mempelajarinya, mempelajari 3 karma Buddha yang jernih dan murni. Ini harus melatih diri. Karena kita hendak belajar agama Buddha, kita juga harus 3 karma jernih dan murni. Tubuh harus menaati sila, membunuh, mencuri, asusila, semuanya harus ditaati. Mulut berbohong, omong kosong, adu domba, hati tamak, benci, bodoh. Ini semua harus dilenyapkan. Mudah bukan? Manusia awam selalu melekat, maka seluruh tubuh ternodai. Praktisi harus 3 karma jernih dan murni. Ini adalah belajar ajaran Buddha. Mempelajari ajaran Buddha menjernihkan, memurnikan 3 karma. Kita baru benar-benar setara dengan Buddha. Sifat hakiki yang demikian adanya, kebijaksanaan setara, kita baru bisa mencapai tingkatan Buddha. Sehingga orang-orang yang memiliki moral kebajikan, keharumannya tercium di 10 penjuru, sehingga disebut meliputi seluruh. Inilah Dharma. Keharuman cendana meliputi seluruh dunia. Inilah keharuman dari pahala kebajikan. Sebenarnya mengatakan wujudnya muncul, tetapi penuh dengan makna Dharma. Kita harus senantiasa lebih bersungguh hati